Dan saya pribadi setuju dengan peraturan ini, dengan ketatnya peraturan saat ini, karena untuk menjaga keamanan dan keselamatan jemaah sendiri ketika melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, tuh. Sini banyak sekali orang yang mabit, tapi entah mengapa sandalnya masuk ke dalam semuanya. Inilah kebahagiaan yang terlihat di Mina ini, karena ini adalah hari terakhir, Masya Allah. Hari terakhir mereka selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Semoga tahun depan Andalah yang terpilih untuk berada di tempat ini melontar Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, keliling-keliling tempat yang begitu jauh, begitu melelahkan, namun indahnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Mina untuk melempar jumroh tanggal 13. Jadi ini malam 13 Dzulhijjah. Kemarin saya tidak mabit. Pemandangan di Mina tanggal 13 Dzulhijjah. Ini masih banyak. Saya kemarin tidak lempar jumroh tanggal 11. Malam 12-nya saya tidak mabit dan tidak lempar jumroh karena ada halangan. Dan sekarang berarti hari terakhir saya harus mabit, dan melemparnya juga harus semuanya dari tanggal 11, tanggal 12, 13 harus selesai semua besok. Kalau tidak selesai kena denda. Ini di sini ada salah satu masjid yang sangat bersejarah yang berada di Mina, di kawasan Mina. Dan ini satu-satunya masjid yang agak besar yang berada di Mina. Dan masjid ini pernah disolati oleh 70 para nabi, dan termasuk yang pernah sholat di dalamnya adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam hari ini insyaallah saya akan bermalam di sana, akan menginap di sana. Dan insyaallah sampai nanti subuh saya akan mabit di Masjid Khif ini, di masjidnya, Masjid Al Khif ada di Mina. Inilah masjidnya, kita akan masuk ke dalam. Masjid Khif ini adalah masjid yang pernah sholat di dalam masjid ini sebanyak 70 para nabi. Salah satunya adalah Rasulullah baginda Muhammad SAW. Mari kita masuk ke dalam dan kita lihat seperti apa di dalam masjidnya. Ini tidak dipakai kecuali musim haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, tuh. Sini banyak sekali orang yang mabit, tapi entah mengapa sandalnya masuk ke dalam semuanya. Ini orang mabit ya. Insyaallah tuh. Ini di dalam masjid, tapi ini sandalnya ada di dalam semua. Sandal semuanya ada di dalam. Ya memang begitulah keadaannya di Saudi ini. Masjid ada sandalnya di dalam itu sudah biasa. Ini orang pada tidur semuanya. Ini pelaksanaan mabit di tanggal 13. Ini mabit tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir. Ini malam terakhir, orang tiduran semuanya.
Saya akan ke depan dan coba ambil saf yang paling depan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah ini kalau biasanya sebelum tahun-tahun yang sebelumnya, karena memang penjagaan sekarang tetapnya luar biasa, banyak mukimin dan pendatang-pendatang yang tidak menggunakan tasrih itu bisa melaksanakan haji. Nah di sini tuh full luar biasa, sangat berdesak-desakan. Karena sekarang ini longgar, ini bisa tiduran secara leluasa. Karena di tahun 2025 ini penjagaannya luar biasa, ketatnya luar biasa, begitu banyak orang-orang yang ditangkap di kota Mekah ini dan dikeluarkan ke Jeddah agar mengurangi porsi orang-orang yang akan masuk melaksanakan ibadah haji tanpa tasrih. Karena kalau terlalu banyak yang masuk tanpa tasrih akan membeludak dan pelaksanaannya begitu menyulitkan kepada petugas, dan juga banyak sekali dari jemaah yang sakit dan telat untuk dibawa ke dokter, sehingga banyak yang meninggal di tempat, baik yang di Arafah, Muzdalifah maupun di Mina. Hari ini tanggal 13 bulan Dzulhijjah, hari terakhir pelemparan jumroh, dan ternyata masih banyak yang melempar. Ini waktu subuh, setelah waktu subuh masih banyak yang belum, yang ambil nafar tani pelemparan tanggal 13, dan kemungkinan ada yang memang ambil nafar awal tapi masih belum melempar kemarin. Di balik semua pelaksanaan ibadah haji ini, di balik semua kotor-kotor yang ada di Arafah, Muzdalifah dan Mina ini, ada begitu banyak petugas yang rela membersihkan setiap hari. Tuh mereka ada di sebelah sana yang hijau-hijau ini. Mereka petugas setiap hari selalu keliling-keliling untuk membersihkan tempat ini. Dan ini kerikilnya masih berserakan di mana-mana. Nah, ini nanti segera dibersihkan oleh para petugas. Itu sebelah sana, yang di atas adalah kereta listrik yang digunakan oleh para pejabat-pejabat petinggi di Arab Saudi ini. Tamu-tamu terhormat, tamu-tamu kerajaan itu pakai kereta. Kalau kita pakai jalan kaki. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai, dan begitu banyak hikmah dari kejadian-kejadian yang kemarin sudah terjadi, dari ketatnya penjagaan di Arab Saudi ini, dari banyaknya orang-orang yang ditangkap kemudian dikeluarkan dari kota Mekah, baik yang mukimin, yang punya iqamah, yang tidak punya iqamah, maupun yang datang dari Indonesia menggunakan visa ziarah, menggunakan visa amil. Hasil semua yang tidak menggunakan tasrih haji akan dikeluarkan dari kota Mekah. Itu begitu banyak yang dikeluarkan, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang dikeluarkan dari kota Mekah ini. Karena apa? Karena ingin melaksanakan haji, agar pelaksanaan haji ini terlaksana dengan tertib, tidak terjadi banyak tragedi-tragedi yang akan merugikan diri kita sendiri sebagai orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi pemerintah Arab Saudi ini adalah sudah menjadi putusan yang baik, dan saya rasa bahwa pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Di tahun 2004 kemarin itu begitu banyak
jemaah yang meninggal, terutama ketika berada di Arafah. Ketika berada di Arafah itu banyak sekali yang meninggal karena kenapa? Karena terlalu panas, terlalu padat dan dehidrasi. Lebih-lebih jemaah yang sudah sepuh, yang badannya agak gemuk, itu kesulitan untuk menjaga badan mereka agar tetap terjaga fit. Terlalu panas, terlalu capek, tidak mendapatkan air yang cukup, sehingga mereka banyak yang meninggal ketika berada di Arafah. Dan alhamdulillah di tahun ini banyak perubahan, tidak terjadi desakan, tidak banyak yang meninggal. Bahkan saya sendiri tidak melihat satupun orang yang meninggal pada kejadian pada hajian tahun ini 2025 ini. Seringnya jemaah meninggal itu kenapa? Karena ketika sudah sakit itu, ketika di Arafah, mobil pengangkut jemaah yang akan mengantarkan ke rumah sakit yang berada di Arafah itu tidak bisa, karena akses untuk menuju ke lokasi itu tertutup oleh kendaraan, tertutup oleh jemaah-jemaah yang membeludak yang berada di Arafah. Makanya banyak yang meninggal karena terlambatnya penanganan dari petugas yang ada di Arafah, karena memang jalannya dan situasinya tidak memungkinkan. Jadi untuk kedepannya mungkin akan ada terus penjagaannya seperti ini dan mungkin lebih diperketat lagi. Dan saya pribadi setuju dengan peraturan ini, dengan ketatnya peraturan saat ini, karena untuk menjaga keamanan dan keselamatan jemaah sendiri ketika melaksanakan ibadah haji. Selamat tinggal Mina, selamat berjumpa lagi di tahun 2026. Semoga Anda yang melihat video ini terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.